Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bunda, perkenalkan nama saya Dita Findiasari dari kelas 2A Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah Bunda, di sini saya akan melakukan tindakan konseling pada ibu hamil. Selamat pagi Bu, perkenalkan Bu, saya Bidan Dita yang bertugas pada pagi ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada ibu, didapatkan semua hasilnya normal ya Bu. Mulai dari tekanan darah ibu normal ya 120/80, dan nadi ibu juga normal, dan usia kehamilan ibu sekarang telah memasuki 36 minggu ya Bu. Selanjutnya menjelaskan ketidaknyamanan pada ibu trimester 3. Ibu mungkin pada trimester ketiga ini ibu akan merasakan beberapa ketidaknyamanan ya Bu ya. Salah satunya ibu akan merasakan susah tidur ya Bu, dikarenakan perut ibu yang semakin membesar. Jadi ibu susah dalam mencari posisi yang nyaman untuk tidur, dan juga ibu akan lebih sering buang air kecil ya Bu, karena janin ibu telah menekan kandung kemih. Iya Bu. Iya. Kemudian menjelaskan kebutuhan nutrisi kepada ibu hamil. Ibu harus mencukupi kebutuhan nutrisi ibu ya Bu ya. Ibu harus makan makanan yang bergizi. Ibu harus makan buah dan sayur ya Bu ya. Ya Bu. Dan ibu juga makannya harus mencukupi ya. Dan ibu juga dianjurkan untuk minum kurang lebih 2-3 liter ya Bu per harinya ya. Iya Bu. Selanjutnya menjelaskan kebutuhan olahraga dan istirahat pada ibu hamil. Ibu dikarenakan usia kehamilan ibu sekarang telah memasuki trimester 3, ibu disarankan untuk berolahraga kecil ya Bu ya, seperti berjalan kaki di pagi hari ya Bu. Bisa diminta temani dengan suaminya ya Bu ya. Ya Bu. Dan ibu juga harus istirahat yang cukup ya Bu ya. Selanjutnya menjelaskan kebutuhan kebersihan pada ibu. Ibu harus selalu membersihkan bagian intim ibu ya Bu ya. Dan ibu juga harus menggunakan pakaian dalam yang menyerap ya Bu, dan jangan menggunakan pakaian yang lembab ya Bu. Kalau sudah merasa lembab Bu, ibu harus segera menggantinya ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian menjelaskan kebutuhan aktivitas ibu. Ibu karena usia kehamilan ibu sekarang telah memasuki 36 minggu, jadi ibu harus mengurangi ya Bu aktivitas fisiknya ya Bu. Jangan terlalu capek ya Bu ya. Selanjutnya menjelaskan kebutuhan seksual pada ibu. Ibu masih boleh melakukan aktivitas seksual ya Bu ya. Iya Bu. Tetapi jika ibu merasa tidak nyaman, ibu harus menguranginya ya Bu. Dan kebutuhan seksual itu sebenarnya penting ya Bu untuk memperlancar ibu dalam proses lahiran nanti. Selanjutnya menjelaskan tentang pakaian dan sepatu pada ibu. Ibu jangan menggunakan pakaian yang ketat ya Bu, karena jika ibu menggunakan pakaian yang ketat itu dapat menekan janin ibu ya Bu, dan janin ibu bisa merasakan tidak nyaman. Dan ibu juga jangan memakai sepatu yang berhak tinggi ya Bu ya. Ibu memakai kayak sandal biasa saja ya Bu ya, jangan memakai yang tinggi. Selanjutnya menjelaskan tentang pemberian ASI eksklusif. Ibu pada saat persalinan nanti setelah lahiran, ibu harus memberikan ASI eksklusif pada bayi ibu ya Bu, dan usahakan untuk tidak memberikan susu formula kepada bayi ibu ya Bu. Ya Bu. Selanjutnya menjelaskan tentang KB pada pasca persalinan. Ibu setelah persalinan nanti
Ibu akan menggunakan alat kontrasepsi ya Bu. Guna dari alat kontrasepsi ini untuk menunda jarak kehamilan ya Bu. Dan salah satu alat kontrasepsinya itu ada suntik KB dan pil KB. Ya Ibu Bidan. Ya. Kemudian menjelaskan tentang obat-obatan dan bahaya merokok. Ibu jangan sering menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan janin ibu ya Bu ya. Seperti obat yang mengandung CTM ya Bu. Ya, Bu. Ibu apakah ibu merokok? Tidak Bu. Oh iya, bagus kalau ibu tidak merokok. Selanjutnya menjelaskan tanda-tanda bahaya pada trimester ketiga. Salah satu tanda bahayanya itu keluarnya darah per vaginam pada jalan lahir ibu. Kemudian ketuban pecah sebelum waktunya dan gerakan janin ibu berkurang. Selanjutnya memberikan promosi kesehatan. Ibu apakah sebelumnya sudah pernah suntik TT, Bu? Iya Bu. Sudah ya Bu. Ibu ini saya berikan suplemen zat besi ya Bu dan vitamin A ya Bu ya. Ini Ibu minum ya Bu ya. Iya Ibu. Selanjutnya menjelaskan persiapan persalinan. Mulai dari dengan siapa Ibu ingin melakukan persalinan, kemudian tempat bersalin dan biaya. Ibu dikarenakan persalinan Ibu sebentar lagi, jadi Ibu mulai sekarang harus memilih ya Bu, Ibu ingin lahiran dengan siapa? Apakah Ibu ingin lahiran di bidan ya Bu? Dan tempatnya juga ya Bu, apakah Ibu mau lahiran di rumah sakit atau di bidan mandiri atau di puskesmas ya Bu ya? Ya Bu. Dan Ibu juga harus menyiapkan peralatan yang Ibu butuhkan dan bayi ya Bu ya, seperti bedong bayi kan Bu. Pokoknya pakaian bayi dan pakaian ibu ya Bu sudah harus mulai dipersiapkan ya Bu ya. Kemudian ibu juga harus sudah mulai melakukan persiapan keuangan ya Bu untuk proses lahirannya nanti. Dan juga harus mempersiapkan transportasi jika terdapat kendala pada proses persalinan ibu. Takutnya nanti kan Bu ibu mendapat komplikasi dan ibu harus segera dirujuk kan Bu, jadi kita harus menyiapkan transportasi ya Bu ya. Iya Ibu. Kemudian donor darah. Nah, ibu harus menyiapkan pendonor ya Bu ya, dengan darah yang sama, dengan golongan darah yang sama dengan ibu ya, karena takutnya nanti ibu akan mengalami perdarahan kan Bu, jadi ibu membutuhkan pendonor ya Bu ya. Dan ibu juga kemudian menyampaikan kemungkinan komplikasi pada ibu. Saya beritahu ya Bu, salah satu kemungkinan komplikasinya itu adalah preeklamsia ya Bu, di mana itu merupakan kondisi di mana tekanan darah ibu tinggi dan terjadi kerusakan pada pembuluh darah ibu, ditandai dengan adanya protein urin dan adanya pembengkakan ya Bu ya. Ya Ibu. Ibu mungkin konseling kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Dan Ibu jika Ibu merasakan keluhan, Ibu langsung datang lagi ke saya ya Bu ya. Ya Ibu Bidan. Terima kasih ya Bu atas waktunya Bu. Iya Bu. Baiklah Bunda, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bunda sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.